Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Mari mendudukkan hati dalam saat teduh. Mari berdiri dan bersama kita menyanyikan Mars Pelekat PKB. Mari menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi PKJ nomor 14. Kita bersatu dalam doa.
Ya Bapa, pujian syukur Tuhan atas kehendak-Mu dan rencana-Mu, kami bisa mengikuti ibadah online PKB Gabungan GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan hadir serta ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, apa yang disampaikan oleh pelayan firman boleh terdengar oleh kami dan kami melaksanakan di setiap hari demi hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 247 bait yang pertama. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi dan penyayang, terima kasih ya Tuhan, kami kembali diberi kesempatan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu yang kudus ini. Biarlah semuanya ini ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Kita akan mendengar firman Tuhan dari bacaan Alkitab dari Rut 3. Rut 3 ayat ke-12 sampai dengan 18. Rut 3 ayat 12 sampai dengan 18 yang menyatakan, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai
ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Duduk. Jemaat Kristus, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabar Bapak-bapak hari ini? Semoga kita bisa bersama-sama menikmati syukur Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini. Apapun itu yang kita terima. Rut 3:18 tadi mengatakan, kalau saya boleh ulang, "Duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Pada hari ini juga. Inilah jadi titik utama firman kita. Kita selesaikan perkara kehidupan kita pada hari ini juga. Tapi sebelumnya mari kita lihat latar belakangnya. Kehidupan dan pekerjaan yang kita lakukan di luar rumah pada hari ini misalnya, atau hari-hari sebelumnya, itu pada akhirnya akan berdampak pada keluarga kita juga. Karena itu jika kita perbuat adalah hal-hal yang positif dan membangun, maka dengan senang hati kita akan menceritakan hal itu kepada keluarga kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan hal-hal yang buruk dan negatif, apakah kita juga menceritakan kepada keluarga kita? Ingatlah, segala sesuatu yang kita lakukan di luar rumah itu berdampak pada keluarga kita. Seperti demikian juga Rut, dia menceritakan segala sesuatu yang dialaminya bersama Boas di tempat pengirikan kepada Naomi, sang ibu mertua, saat ia kembali ke rumah. Boas yang telah memahami maksud Rut datang di kakinya saat ia sedang tidur, dia kemudian memberitahu Rut bahwa ia akan berusaha menebusnya. Apa itu arti menebusnya? Jemaat Tuhan, dalam tradisi Israel, di dalam kisah Rut ini, Rut dan Boas diceritakan ini seperti biasa pada orang-orang Israel, di mana Rut itu seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Maka saudara kandung dari almarhum suaminya itu berkewajiban menebus dia. Menebus di sini artinya menikahinya.
Jika tidak memiliki saudara kandung atau kerabat terdekat, maksud saya, jika tidak memiliki saudara kandung, maka kerabat terdekatlah yang berkewajiban menebus sang janda tersebut. Rut mendengar apa yang Naomi katakan, yang Naomi perintahkan agar ia datang ke tempat pengirikan tempat Boas, lalu melakukan seperti apa yang diperintahkan tadi. Tapi demikian juga dengan tindakan Boas. Dia akan menebus Rut. Tetapi Boas juga tidak ingin merusak tatanan tradisi Israel. Bahwa selain dia masih ada keluarga yang terdekat yang lebih berhak menebus Rut. Ia berjanji bahwa ia akan menebus Rut apabila keluarga terdekat yang paling dekat itu tidak menebus Rut. Inilah tradisi yang baik di mana keluarga pada hakikatnya harus memperhatikan anggota keluarganya yang berkesusahan seperti Rut yang ditinggal sang suami. Namun Boas juga tidak bertindak gegabah. Seperti tadi yang sudah dikatakan, dia tetap juga menjaga hukum Taurat agar tetap terpegang teguh pada tradisi. Karenanya Boas juga meminta Rut untuk menunggu. Seandainya dia tidak bersedia orang itu, maka Boas akan menebusnya. Dan Rut patuh percaya pada Boas hingga ia pulang. Tetapi Boas juga membekalinya dengan jelai gandum kepada Rut sebagai tanda memperhatikan keluarganya. Dan Rut kemudian menceritakan hal itu, apa yang terjadi kepada Naomi. Jemaat Kristus, pada malam hari ini tentunya kita juga mengetahui ada banyak hal yang mungkin telah kita lakukan atau kita kerjakan. Ada kejadian menyenangkan hati kita, tetapi tentunya ada juga di antara kita yang mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman, yang menyusahkan, bahkan menggetirkan hidup kita. Segala hal kita harapkan atau tidak itu telah terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita dibentuk dari hari-hari yang telah kita lalui. Seberapa banyak kita melaluinya, sebanyak itulah kita dibentuk. Terkadang kita lupa menghitung hari-hari kita yang diberkati, yang berlalu begitu saja sebagai kenangan, bahkan tanpa ucap syukur. Kita bawa tidur di dalam kelelapan kita. Kita lebih banyak melupakan berbagai kenangan indah di dalamnya. Tetapi seringkali kita menyimpan erat kepahitan hidup kita. Bagaikan sebuah pohon dengan akarnya yang lebat, yang kukuh dari tiupan angin topan dan badai. Mudah bagi kita untuk mengeluh, tetapi sulit bagi kita untuk bersyukur. Hidup kita seakan berlalu begitu saja tanpa sapaan Tuhan yang menyertai kita. Sumpah serapah akan kemalangan yang dilalui kita seakan mengalir seperti sungai yang tiada hentinya. Mata melihat dera dan nestapa akan kehidupan kita, bagaikan balok di atas pelupuk mata kita. Sementara keindahan yang terlihat dan tersaji bagi kita seakan hilang cepat tertiup angin, jauh tidak terlihat. Jemaat Tuhan, mari kita melihat hari-hari kita sebagaimana mestinya.
Yang pertama, serahkan perjalanan hidup hari ini kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang care kepada hidup kita. Jangan pernah kita ragu itu. Tuhan akan selalu bersama kita. Dia takkan sekalipun pernah meninggalkan kita. Cukup percaya dan jalani itu semua bersama Tuhan. Marilah kita senantiasa mengawali hari-hari hidup kita kepada Tuhan, menghadap kepadanya. Sudahkah kita selalu selaku pribadi dan kepala keluarga melakukannya saat kita bangun dari tidur kita? Ini penting agar langkah hidup kita terasa nyaman, ringan, dan pasti mendapat penyertaan Tuhan. Cobalah kita rasakan kembali, terus membuka komunikasi setiap hari bersama Tuhan. Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan melalui doa-doa kita dan harapan kita. Tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Yang kedua, marilah menikmati hari ini yang sudah diberikan Tuhan. Allah memberikan kita hari ini buat kita alami dan kita jalani. Belum tentu kita menerimanya pada hari berikutnya. Karena nikmatilah itu selagi ada. Jangan pikirkan hari-hari yang belum menjadi milik kita. Allah dapat memberikan limpahan berkat, bahkan di tengah ancaman badai kemalangan sekalipun. Mazmur 119 ayat 105 mengajarkan kita memakai firman Tuhan ketika logika dan perasaan tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang ketiga, melaksanakan hidup hari ini dengan tanggung jawab. Allah memberikan dua tangan kepada kita, yang masing-masing dapat berfungsi sebagai penerima dan yang satu sebagai pemberi. Mari kita laksanakan semua itu dengan baik, karena manusia pada hakikatnya sebagai penerima berkat dan penyalur berkat Tuhan. Kita lakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Belajarlah untuk memahami berkat Tuhan. Kalahkan hawa nafsu dan berilah di saat ada yang membutuhkan. Jangan tunggu di saat kita tidak punya demi kebaikan hidup ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Maka Dia pasti terus berjalan bersama kita di dalam kebaikan kita, bukan di dalam kejahatan kita. Yang keempat, menjalankan hidup hari ini untuk menggapai cita-cita. Jemaat Tuhan, jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut Anda baik, apa yang menurut kita baik. Tapi mintalah kepada Tuhan apa yang menurut Tuhan baik bagi kita. Buka hati kita untuk merasakan yang baik. Pakai akal pikiran kita dengan baik. Karena itu dibekali kita oleh Tuhan. Akal budi membuat orang panjang sabar
dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amsal 19 ayat 11. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati. Amsal 11 ayat 12. Inilah bekal buat cita-cita kehidupan kita. Memang setiap kita harus mempunyai rencana hidup yang didasarkan pada cita-cita kita. Karena itu bawalah itu bersama Tuhan untuk menggapainya. Agar nantinya perjalanan hidup kita tidak menjadi kesia-siaan saja. Cukup banyak bukan orang yang pada akhirnya menyesali akan perjalanan kehidupannya karena bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kelima, melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan pada hari ini. Pencobaan membuat sebagian orang jatuh, tetapi sebagian orang lagi menggunakannya sebagai tangga menuju keberhasilan hidupnya. Jadi jangan melihat segala masalah sebagai musibah saja, tapi jadikan itu sebagai evaluasi untuk hari esok yang lebih baik bersama Tuhan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa kesuksesan itu hanyalah 5% dari segala usaha yang kita lakukan. Karena perbanyaklah usaha kita. Evaluasi terus di dalam kehidupan kita. Boas pun mengajar kita untuk tidak berbuat gegabah, tapi tetap pada hukum yang berlaku. Demikian juga kita dengan memaknainya untuk senantiasa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan pada hari ini sebagai cara kita untuk bertindak lebih hati-hati untuk hari esok. Evaluasi juga akan mengajar kita senantiasa kritis dan teliti di dalam merencanakan kehidupan ini. Ingatlah proses PDCA. Plan, do, check, action. Cek sebagai langkah yang diperlukan. Yang keenam, mempersiapkan hari esok dengan penuh harapan dan syukur kepada Tuhan. Jauh mana engkau mau Tuhan campur tangan dalam hidupmu, maka sejauh itulah Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Satu-satunya persiapan terbaik untuk hari esok adalah menggunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan akan membuka jalan saat kita tidak menemukannya. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur senantiasa dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Rasakan dengan baik, di sanalah berkat Tuhan mengalir sepanjang hari. Nafas, kesehatan, kesempatan, keberadaan, bahkan sakit, kesulitan, tantangan, itu semua berkat Tuhan. Ada rencana Tuhan di balik itu. Ada seorang CEO, seorang bankir, Presidir Santander Bank, Portugal, yang bernama Antonio Vieira Monteiro, yang pada akhirnya harus menghadap Tuhan karena terkena COVID-19. Lalu sang anak berkata, betapa berharganya nafas itu
sesuatu yang selama ini diperoleh sang ayah dengan cuma-cuma. Tetapi pada akhirnya, nafas itulah yang paling susah diterima, diperolehnya, yang akhirnya membawa kematian. Jangan sepelekan hal-hal yang terlihat kecil, seperti nafas itu. Nafas yang kita terima pada saat ini, itu bisa jadi sebuah gunung es. Yang apabila hilang, berkat-berkat kecil itu justru menentukan kehidupan kita. Nikmatilah hari-hari yang sudah engkau terima dari Tuhan. Marilah kita kembali mau dan terus selalu berserah percaya kepada Tuhan. Suka dan duka, manis dan pahit kehidupan ini, semua diizinkan Allah untuk hadir dalam hidup kita, untuk membentuk iman dan karakter kita sebagai orang percaya, agar semakin teguh dan tangguh menghadapi tantangan kehidupan ini. Dan kita bisa menjadi bagian dari rencana-rencana Tuhan untuk kita dan sesama kita. Dan di sepanjang hidup kita, tetaplah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Kasih Tuhan Yesus setiap hari bagi kita. Hargailah itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menjawab firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 408 ayat pertama, di jalanku ku diiring. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas hari-hari yang sedang Kau berikan kami. Begitu indah yang kami rasakan. Apapun itu, karena kami percaya ya Tuhan, melalui iman percaya kami sebagai anak Tuhan, kami boleh merasakan pertambahan kehidupan kami dengan penyertaan dari Tuhan. Kami percaya semuanya itu membentuk diri kami ya Tuhan, untuk menjadi baik, untuk tetap berpegang teguh mempertahankan iman percaya kami. Demikian juga bagi keluarga kami, agar keselamatan itu tidak terlepas dari genggaman tangan kami yang sudah Engkau berikan bagi kami, umat yang percaya kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan melalui kehidupan kami hari lepas hari, terus bertambah iman percaya kami. Bahkan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, kami menjadi saluran berkat. Tidak hanya materi semata, tapi apapun yang Engkau berikan bagi kehidupan kami, itu pun kami salurkan bagi orang yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan atas semua
yang Kau berikan bagi kami boleh tetap beribadah kepadamu melalui streaming. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap berada di tengah-tengah kami ya Tuhan, karena kami senantiasa beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Satukan hati dan pikiran kami sebagai PKB, Jemaat Immanuel Bekasi, untuk bersama-sama melayani Tuhan. Karena itulah yang Engkau berikan bagi kami. Selagi kami mampu melayani Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, mensyukuri semua apa yang kami punya untuk melayani Engkau di setiap langkah kehidupan kami, bahkan keluarga kami, dimanapun mereka berada. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, segala program-program yang dilakukan untuk kebaikan bangsa kami, program vaksinasi yang terus berjalan untuk terus kami memacu kehidupan bangsa kami meninggalkan pandemi COVID menuju ke arah endemi. Sehingga kami kembali ya Tuhan, boleh memperoleh kehidupan seperti sebelum terjadinya COVID. Mampukan kami sebagai anggota dari bangsa bangsa Indonesia ini yang ada di dalam kehidupan kami, untuk bersama-sama bahu-membahu melawan penyakit COVID ini. Bahkan di saat-saat periode liburan panjang ini ya Tuhan, biarlah kami semua tetap menyadari untuk menjaga akan prokes di dalam setiap langkah kehidupan. Juga semua saudara-saudara kami saat di mana mereka menikmati hari liburnya. Tuhan juga memberkati pemerintah kami dari presiden sampai ke tingkat yang paling rendah sekalipun. Biarlah ya Tuhan semua menjadi satu kesatuan yang kuat untuk menjalankan pemerintahan bangsa ini. Dan Kau hadir ya Tuhan dalam setiap keputusan. Sehingga melalui keputusan-keputusan ini, semuanya ini memberikan berkat bagi kehidupan bangsa Indonesia ini. Kami ada di dalamnya ya Tuhan juga, kami bisa menjadi bagian untuk senantiasa menjaga kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi gereja dan pelayanannya. Tuhan berkati, baik dari majelis sinode, MUPEL, dan jemaat kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kehadiran kami semua ini ya Tuhan memberikan manfaat yang besar bagi pelayanan di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami berada, dimanapun Engkau berikan bagi kami untuk melayani Engkau. Persatukan kami dengan baik ya Tuhan, ingatkan kami untuk senantiasa melayani Tuhan, melebihi dari apa yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi Ibu Pendeta Diana Lumbangau, Pendeta Evi Peggy Patiasina, PHMJ, presbiter, unit-unit pelayanan yang ada di dalam gereja kami. Tuhan berkati agar semua ini ya Tuhan menjadi satu kesatuan yang baik untuk memperluas pelayanan kepada jemaat-Mu. Biarlah semua yang dilakukannya menyentuh akan kebutuhan-kebutuhan pelayanan di jemaat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan secara khusus bagi pelkat persekutuan kaum Bapak. Tuhan menyertai baik yang ada di pusat, di dewan, sampai di jemaat kami ya Tuhan. Bahkan pengurus-pengurus di sektor. Tuhan berkati mereka ya Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Biarlah ya Tuhan PKB menjadi satu kesatuan juga yang membawa pelayanan ini menjadi lebih baik ya Tuhan. PKB bisa melayani Engkau melalui kehidupan pribadi maupun bersama-sama di dalam
kelompok kaum Bapak ini ya Tuhan. Kau menyertai juga ya Tuhan dalam pergumulan hidup setiap kaum PKB. Baik dalam sakit, dalam kebutuhan pekerjaan, dalam apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Kasih serta Tuhan senantiasa menyertai mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dengan dalam gumul kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi PKB yang berulang tahun, mau berulang tahun usia maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, atas rasa syukur mereka kepadamu di dalam kehidupan mereka. Jadikanlah PKB, setiap PKB, secara khusus jemaat kami menjadi kaum Bapa teladan bagi keluarganya. Dia menjadi contoh yang baik bagi di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas segala berkat penyertaan Tuhan bagi setiap kami kaum Bapak secara khusus. Tuhan terimalah doa kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. PKB yang dikasih Tuhan, dalam segala situasi dan kondisi, kita harus tetap memberikan teladan bagi orang lain. Karena Allah telah menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Kita harus membantu sesama kita, terlebih membantu orang-orang yang lemah. Karena Tuhan Yesus telah berfirman, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sampaikanlah persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan juga Kidung Jemaat 290, bait pertama dan 2. Syukur
Mari kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Ya Tuhan, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk mensyukuri kehidupan kami melalui persembahan yang kami berikan ini. Biarlah persembahan ini ya Tuhan menjadi alat yang baik untuk perluasan kerajaan Tuhan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Mazmur 25 ayat 5 mengatakan, "Bawalah aku berjalan dengan kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Kidung Jemaat 379 bait pertama dan 7. Kita nyanyikan. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, biarlah ibadah kita ini menjadi persembahan yang kudus dan harum bagi kemuliaan Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah Sang Sumber Damai menuntun kita dalam kehidupan yang adil dan benar. Cinta kasih dari Yesus Kristus melimpahi kita, serta curahan Roh Kudus menuntun kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya.